Tim, sekarang Presiden juga telah memberikan rincian baru tentang apa yang terjadi pada awal tahun ini ketika rezim Iran membantai 45.000 warga sipil di negaranya sendiri. Setelah itu, Presiden Trump mengatakan kepada saya bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan senjata kepada para demonstran Iran. Dia mengatakan kepada saya, kami mengirim banyak senjata melalui orang-orang Kurdi, dan Presiden mengatakan bahwa dia pikir orang-orang Kurdi menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Dia melanjutkan dengan mengatakan, kami mengirimkan senjata kepada para demonstran, banyak sekali. Jadi ada beberapa berita utama di sini dari percakapan saya dengan Presiden Trump. Semua ini terjadi lebih dari sebulan yang lalu dalam operasi Furia Epica. Dan setelah operasi sukses Amerika Serikat tadi malam untuk menyelamatkan tentara Amerika yang ditahan di wilayah Iran. Presiden sendiri yang memerintahkan operasi ini setelah CIA datang pada Sabtu pagi dan mengonfirmasi lokasi pasti di mana anggota kru F-15 yang ditembak jatuh itu berada pada hari Jumat. Sekali lagi, keputusan untuk mengirim ratusan pasukan khusus Amerika Serikat ke dalam wilayah Iran dan menyelamatkan tentara Amerika itu. Saya ingin memastikan bahwa saya mengerti dengan benar. Anda mengatakan bahwa Presiden memberitahu Anda bahwa dia mengirim senjata. Tidak. Tapi selamat pagi semuanya. Saya berbicara dengan Presiden Trump selama 15 menit. Dia merinci negosiasi di balik layar dengan orang-orang Iran dan apa yang akan terjadi jika Iran tidak mencapai kesepakatan dengan itikat baik. Presiden mengatakan kepada saya, jika mereka tidak membuat kesepakatan dengan cepat, saya mempertimbangkan untuk meledakkan semuanya dan mengambil alih minyaknya. Dia melanjutkan, kalian akan melihat jembatan-jembatan dan pembangkit listrik runtuh di seluruh negeri. Saya bertanya tentang kemungkinan kesepakatan dengan orang-orang Iran, dan dia berkata, mereka yang bernegosiasi untuk Iran sekarang telah menerima amnesti agar pembicaraan bisa terus berlanjut. Dan Presiden mengatakan kepada saya bahwa dia yakin bisa mencapai kesepakatan paling lambat besok. Dia berkata, saya rasa ada peluang bagus besok. Mereka sedang bernegosiasi sekarang setelah masa jabatan Presiden. Di Truth Social, tempat dia berbicara tentang negosiasi dengan orang-orang Iran, kami akan menunjukkan itu. Dia berkata, Selasa akan menjadi hari pembangkit listrik dan jembatan. Semuanya sekaligus. Di Iran, tidak akan ada yang seperti itu. Buka selat itu kalian bajingan, atau kalian akan hidup di neraka. Lihat saja, segala puji bagi Allah. Presiden memposting di Truth Social tentang operasi tersebut dan garis merah barunya untuk rezim Iran. Sekarang, Presiden juga memberikan rincian baru tentang apa yang terjadi di awal tahun ini ketika rezim Iran membantai yang, seperti kata Presiden kepada saya, berjumlah 45.000 warga sipil di negara mereka sendiri. Trump mengatakan kepada saya bahwa Amerika Serikat mengirimkan senjata kepada para demonstran Iran. Dia berkata, kami mengirim banyak senjata kepada mereka melalui orang Kurdi, tapi dia pikir orang Kurdi yang menyimpannya. Presiden melanjutkan dengan mengatakan, kami mengirimkan senjata kepada para demonstran, banyak sekali. Dan begitulah beberapa berita utama di sini dari percakapan saya dengan Presiden Trump. Semua ini terjadi lebih dari sebulan setelah operasi Amarah Epic dan setelah keberhasilan operasi Malam Sekinwa yang berhasil menyelamatkan tentara Amerika yang terisolasi di dalam wilayah Iran. Presiden memerintahkan operasi ini setelah CIA pada Sabtu pagi mengonfirmasi lokasi awak pesawat F-15 yang ditembak jatuh pada hari Jumat. Sekali lagi, Presiden memutuskan untuk mengirim ratusan pasukan khusus ke dalam wilayah Iran dan berhasil menyelamatkan tentara dari... Coba aku pastikan aku mengerti. Jadi kamu bilang Presiden mengatakan bahwa AS mengirim senjata kepada para demonstran melalui orang Kurdi. Tapi orang Kurdi menyimpan sebagian dari senjata itu. Benar, Presiden mengatakan bahwa AS mengirim senjata kepada para demonstran Iran tahun ini. Dia berkata, kami mengirim banyak senjata melalui orang Kurdi dan dia percaya bahwa mereka menyimpan senjata-senjata itu. Ingatlah bahwa Presiden telah berkomitmen kepada para demonstran Iran yang turun ke jalan pada awal tahun ini. Gambar-gambar ini beredar secara online menunjukkan ribuan orang dibantai oleh rezim Iran saat ini. Sekarang mereka menyerang pasukan Amerika. Presiden berjanji di Truth Social kepada para demonstran, bantuan sedang dalam perjalanan. Kami mengetahui dari panggilan Trump bahwa dia mencoba mengirim senjata kepada para demonstran agar mereka bisa melawan dan membela diri. Ingatlah, mereka adalah demonstran damai, memprotes pemerintah dan ditembaki dengan peluru tajam oleh rezim Iran di jalanan.
Mereka dibantai, dan Fox News sedang berbicara dengan orang-orang di Iran yang menggunakan Starlink, yang menggambarkan pemandangan mengerikan di jalanan, dan Presiden mengatakan bahwa dukungan serta bantuan sedang dalam perjalanan. Jadi sepertinya inilah bantuan yang dimaksud oleh Presiden. Dan sekarang, jika kita melihat 3 bulan kemudian, Presiden menawarkan kepada rakyat Iran sebuah solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik ini. Penawaran yang sama yang diberikan kepada rakyat Iran sebelum operasi Amarah Epik, benar. Di meja perundingan sebelum operasi, posisi awal rezim Iran adalah bahwa kami memiliki 460 kg uranium yang diperkaya hingga 60% yang mampu menghasilkan 11 bom nuklir. Presiden yang mengetahui tentang rudal dan ambisi nuklir memerintahkan aksi tersebut. Lebih dari 35 hari kemudian, Presiden menawarkan solusi diplomatik baru kepada pihak Iran dan mengatakan kepada Fox News pagi ini bahwa ia berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Iran paling lambat besok. Dia mengatakan bahwa dia merasa ada peluang bagus besok. Mereka sedang bernegosiasi sekarang, tetapi sekali lagi Presiden menegaskan mereka akan melihat jembatan-jembatan dan pembangkit listrik dihancurkan di seluruh negeri jika mereka tidak menerima kesepakatan. Liputan yang luar biasa, Trey. Tapi ini menarik karena Presiden Trump bilang bahwa dia optimis sepertinya bahwa mungkin ada kesepakatan besok. Tapi apakah Anda juga melihat ada sedikit rasa frustrasi pada dirinya saat berbicara tentang negosiasi? Karena Iran sama sekali tidak pernah mengubah pernyataannya. Sampai sekarang mereka masih belum menunjukkan tanda-tanda bernegosiasi dengan itikat baik. Tapi mungkin ada sesuatu yang berubah dalam 24 jam terakhir. Jawaban singkatnya adalah tidak. Sepertinya tidak ada hal penting yang berubah dalam cara orang-orang Iran bernegosiasi. Yang berubah hanyalah tekanan yang terus berlanjut. Presiden Trump memerintahkan serangan terhadap jembatan B1, sebuah jembatan baru di Iran yang menurut intelijen Amerika Serikat akan digunakan oleh orang-orang Iran untuk mengangkut peralatan militer. Dan dia mengatakan kepada saya melalui telepon bahwa saat mereka mencoba mencapai kesepakatan, orang-orang Iran mencoba menunda jadwal negosiasi. Misalnya dengan mengatakan kita akan bertemu Selasa depan, dan Presiden berkata tidak, 1 jam lagi. Karena ini adalah Presiden yang ingin segera mencapai kesepakatan. Dia ingin menyelesaikan pekerjaan itu, dan pada akhirnya orang-orang Iran berusaha untuk memperpanjang negosiasi. Presiden memerintahkan serangan terhadap infrastruktur kritis di Iran, menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak main-main, baik di medan perang maupun di meja perundingan. Dan saya merasa bahwa Presiden Trump menanggapi ancaman-ancaman ini dengan sangat serius terhadap rezim Iran, mengingat penolakan mereka untuk membuat kesepakatan dengan itikat baik, meskipun Presiden telah memberikan beberapa jalan keluar. Dan dia kembali mengatakan kepada saya bahwa idealnya dia akan mengambil minyak Iran jika mereka tidak bersedia membuat kesepakatan. Dan ini adalah perkembangan besar dalam konflik ini. Dan Presiden dengan sangat jelas menyatakan dalam postingannya di Truth Social bahwa infrastruktur energi dan listrik Iran akan menjadi target dalam beberapa hari ke depan jika Iran tidak membuat kesepakatan besok. Berdasarkan percakapanmu, Trey, terutama ketika kamu mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti bahwa rezim itu dapat dipercaya, mereka membuat kesepakatan sepanjang waktu. Mereka mengatakan sesuatu sepanjang waktu. Dan mereka tidak pernah menepatinya. Itukah kesanmu saat mendengar Presiden? Dan jika memang begitu, sepertinya dalam 24 jam ke depan, kita akan mendengar jauh lebih banyak tentang pengeboman. Ya, dari yang saya tangkap dari percakapan, Presiden sangat memahami kesepakatan itu dan dia mengatakan bahwa kita terutama membicarakan tentang pembukaan Selat Hormuz. Betul sekali. Dan sekali lagi, orang-orang Iran menggunakan kapal kecil penebar ranjau ini untuk mencoba mengganggu perdagangan minyak bernilai miliaran dolar melalui selat tersebut. Ini adalah sesuatu yang bisa terus mereka lakukan, sangat murah bagi Iran, tetapi sangat mahal bagi pasar energi internasional. Dan Presiden memahami hal itu. Jadi hal utama yang dia bicarakan adalah Selat Hormuz. Dia juga mengatakan ada 15 poin lain, tetapi dia yakin bisa mencapai kesepakatan dengan rezim Iran. Saya rasa bagian penting di sini juga adalah tim negosiasi yang dimiliki Presiden. Kita sedang membicarakan utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, dan menantu Presiden Jared Kushner. Jika Anda memikirkan tahun lalu, seluruh kawasan tidak mengira bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas itu mungkin terjadi. Dan akhirnya Presiden mengirim Jared Kushner ke Mesir untuk mendapatkan kesepakatan yang semua orang bilang mustahil.
Dan saya rasa itulah perasaannya sekarang. Pada akhirnya akan ada kesepakatan hasil negosiasi. Presiden sebenarnya hanya memberi kesempatan kepada orang-orang Iran sekarang agar semuanya berhenti di sini. Karena Amerika Serikat memiliki lebih banyak pasukan Amerika di wilayah ini. Presiden bersedia mengirim lebih banyak pasukan ke Timur Tengah jika diperlukan. Namun puluhan ribu tentara Amerika sudah berada di wilayah tersebut. Dan seperti yang kita lihat tadi malam, pasukan khusus Pekerliwa yang berjumlah ratusan memiliki kemampuan untuk masuk ke wilayah Iran untuk melakukan operasi dan berhasil keluar tanpa korban jiwa atau luka serius. Dan sekali lagi, ini juga merupakan pesan penangkalan menurut sumber. Saya berbicara dengan seorang pejabat tinggi Zagir Mahnira hari ini yang mengatakan bahawa hanya Zagir Mahnira yang memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang sedang dilakukan sekarang di Iran. Dan Presiden memiliki beberapa opsi yang tersedia. Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan mengenai arah konflik ini. Dan seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, Presiden memberi waktu kepada orang-orang Iran hingga besok untuk mencapai kesepakatan dengan itikat baik. Atau akan ada harga yang harus dibayar, seperti yang dinyatakan Presiden, dengan menargetkan secara khusus jaringan listrik dan jembatan di Iran. Dia menggambarkannya sebagai hari serangan terhadap pembangkit listrik dan jembatan. Sebuah upaya terkoordinasi untuk menyerang jantung rezim dan infrastrukturnya jika mereka tidak mau duduk di meja perundingan dan mencapai kesepakatan dengan itikat baik. Baiklah Trey, ceritamu memberiku banyak harapan. Maksudku, kita semua telah berdoa untuk perdamaian dan semoga ada negosiasi, jalan keluar dari semua ini. Apakah Presiden memberimu petunjuk siapa yang memimpin negosiasi ini? Seingatku, minggu lalu orang-orang Iran mengatakan, kami ingin bernegosiasi dengan J.D. Vance. J.D. Vance sedang memulai negosiasi dengan seseorang dari pihak Iran. Dan kemudian orang itu, kami membunuhnya setidak salah, atau melukainya. Lalu beberapa anggota keluarganya juga terbunuh, kalau aku benar. Tolong koreksi aku kalau aku salah. Jadi, siapa yang memimpin negosiasi dan dengan siapa mereka bernegosiasi? Karena sebagian masalahnya adalah, jika kamu membunuh begitu banyak pemimpin, tidak banyak orang yang tersisa untuk diajak bernegosiasi. Saya akan bersikap bijaksana. Tapi saya pernah melakukan percakapan resmi dan tidak resmi dengan Presiden Trump selama sekitar 15 menit. Saya mengerti. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa para negosiator saat ini dari pihak Iran telah menerima amnesti terbatas untuk saat ini. Mereka tidak akan dibunuh selama negosiasi ini masih berlangsung. Dan itu adalah sesuatu yang diminta oleh orang-orang Iran dan Presiden bersedia memberikannya, mengingat fakta bahwa dia sekarang mengendalikan ruang lingkup negosiasi ini. Tapi saya rasa Presiden juga berbicara tentang bagaimana orang-orang Iran bernegosiasi. Dan yang saya tangkap dari itu adalah mereka suka mengulur-ulur waktu. Presiden, melalui serangan terhadap sebuah jembatan penting di Iran minggu lalu, memberi sinyal bahwa mereka harus mencapai kesepakatan atau menanggung konsekuensi karena tidak melakukannya. Dan kemudian, sekali lagi, Presiden mengatakan kepada saya bahwa orang-orang Iran mencoba menunda negosiasi selama 1 minggu lagi dan beberapa hari ke depan. Dan Presiden kemudian berkata, tidak, kalian akan bernegosiasi dalam 1 jam ke depan. Karena, sekali lagi, ini adalah seorang presiden yang terlibat langsung dan berbicara setiap hari dengan utusan khususnya, Steve Witkoff, dengan menantunya Jared Kushner, karena mereka memahami struktur dari kesepakatan ini. Mereka juga memahami bagaimana orang Iran bernegosiasi, dan mereka tidak bernegosiasi dengan itikat baik, meskipun Amerika Serikat telah memberi mereka jalan keluar ini. Benar, kita sudah pernah melihat ini sebelumnya. Kita telah melihat ini di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dan perbedaannya dengan pemerintahan ini adalah Presiden tidak mau membiarkan hal ini berlarut-larut. Dia bilang jika ingin membuat kesepakatan, lakukan besok, bukan minggu depan. Waktunya hampir habis. Trey Yingst, laporan yang luar biasa, sangat bagus, luar biasa. Terima kasih banyak, terima kasih Trey.